Jadi begini, kata Imam Al-Ghazali ya, kata Imam Al-Ghazali dalam memadukan antara akal, antara dari syariat Al-Quran dan hadis dengan akal, itu ada 3 kelompok. Siapa? Yang pertama Mu'tazilah. Mu'tazilah ini hanya pakai akal, tetapi Al-Quran hadis itu ditaruh di belakang. Ini Mu'tazilah. Kemudian ada kelompok Mujassimah macam Wahabi, pakai Al-Quran hadis tetapi tidak menggunakan akal. Nah, kedua-duanya sama-sama tersesat. Maka bagaimana? Ahlus sunnah wal jamaah pakai Al-Quran hadis juga menggunakan akal. Karenanya, maka bagaimana? Karenanya ya, karena orang Wahabi ini tidak menggunakan akal, hanya pakai Al-Quran hadis. Orang Wahabi ini bagaikan orang yang mencari kayu di malam hari, gelap gulita. Mereka bisa melihat orang Wahabi ini bagaikan orang yang berjalan di siang hari, tetapi mereka gak bisa melihat, buta. Akhirnya bagaimana? Gak bisa membedakan mana siang, mana malam, mana kayu, mana ular, gak bisa. Sedangkan orang Mu'tazilah itu bagaikan orang yang bisa melihat, tetapi dia mencari kayu di malam hari yang gelap gulita. Gak bisa menggunakan mana kayu, mana ular. Ahlus sunnah wal jamaah bagaikan orang, karena Al-Quran dipakai, hadis dipakai, akal dipakai, bagaikan orang yang berjalan di siang hari, pandangannya terang. Takbir. Ini Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ada perumpamaannya memang. Mereka ini ya ibaratnya berjalan di siang hari tapi buta. Jadi kalau akalnya Mu'tazilah ini terlalu dipakai, jadi rusak. Kalau Ahlus sunnah wal jamaah bagus, karena dipakai tapi diukur dengan standar Al-Quran hadis. Kalau Wahabi masih orisinil, gak pernah dipakai sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Idrus Ramli membahas perbedaan pemahaman antara Aswaja dan kelompok Wahabi dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis. Menurut Idrus Ramli, Aswaja menggunakan akal dalam memahami Al-Quran dan hadis, tetapi tetap memprioritaskan Al-Quran dan hadis di atas akal. Sebaliknya, Wahabi dianggap tidak menggunakan akal dalam pemahaman mereka dan hanya berpegang pada teks Al-Quran dan hadis secara literal tanpa mempertimbangkan tafsir yang lebih dalam. Untuk menjawab syubhat ini, kita dengarkan penjelasan guru kita Ustadz Dasman Yahya Ma'ali Hafizahullah. Kita simak bersama videonya. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Dia berkata, Sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah yaqul, saya mendengar Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi wafat 181 Hijriah rahimahullah berkata, man kafara biharfin minal Qur'an faqad kafara, yakni bil Qur'an. Siapa yang mengingkari satu huruf Al-Quran, sungguh dia kufur kepada Al-Quran semuanya. Kufur kepada Al-Quran semuanya. Jadi tidak boleh satu pun yang diingkari. Wa man qala la uminu bihadzal kalami faqad kafar. Siapa yang mengatakan saya tidak beriman kepada perkataan ini, maka dia sudah kufur. Artinya yang mengatakan Al-Quran sebagai kalamullah, dia tidak percaya, berarti dia kufur kepada Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran mengatakan kalamullah. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Bila ada seorang musyrik yang minta suaka kepadamu, minta perlindungan aman, maka berikan dia suaka, perlindungan aman, hatta yasma'a kalamallah, agar dia dapat mendengarkan perkataan Allah. Kemarin dalam nukilan Imam Ahmad, mimman sami', dari mana dia dengar perkataan Allah? Dari Nabi alaihissalatu wassalam. Dari Nabi alaihissalatu wassalam. Maka Nabi biasa kalau tawanan orang kafir, di mana ditempatkannya? Di masjid. Supaya apa? Supaya dengar bacaan Nabi alaihissalatu wassalam. Banyak di antara mereka yang masuk Islam karena mendengarkan Al-Quran. Sebab apa? Mereka paham. Kalau kita banyak yang kalau dengar Al-Quran tambah tidak paham, tambah ingkar. Karena apa? Jangan baca Quran terus, harus gunakan ini katanya, harus gunakan ini. Subhanallah, Al-Quran tidak cukup, harus mengacu dulu ke sini. Tidak. Yang sebenarnya kita ini harus mengacu kepada
Al-Quran, jangan dibalik. Ini jangkauannya dikit, Al-Quran jangkauannya luas. Oleh sebab itu as-salaf menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai acuan akal, bukan akal menjadi acuan Al-Quran dan Sunnah. Jangan dibalik. Maka ahli bidah Anda semuanya harus gunakan ini dulu, kalau tidak diterima. Sehingga kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya tidak banyak yang terjangkau oleh akal itu jadinya. Sehingga banyak yang disortir, banyak yang dikarantina, banyak yang kena PPKM darurat. Ya, kenapa? Sempit. Masalahnya isinya banyak semak-semak pemikiran yang diambil dari luar Islam. Nah, semak-semak ini kalau mau Al-Quran dan hadis masuk dan muat semua dalam akal, semak-semak itu harus di stacking, harus dibersihkan, harus dibersihkan semak itu. Insya Allah Al-Quran itu lempang masuknya, mudah diterima. Makanya kalau antum katakan tadi, misalnya seperti pembahasan setelahnya, Allah istiwa di arasy, lalu datang pemikiran tak dari mana, setiap yang di atas menempati yang di bawah, gitu tak? Berarti membutuhkan. Dia lupa, karena akal tadi sudah bersama, lupa dia bahwa banyak yang di atas sesuatu tidak membutuhkan yang di bawahnya. Ini ada sedikit apa nampak? Langit. Langit di mana? Di atas apa? Di atas bumi, di atas Mars, di atas Jupiter, di atas apa nama planetnya 9, enggak apa lagi Ustaz ya? Lupa semua. Itu baru 9, kira ada di apa namanya galaksi ini, Bima Sakti kata orang ya. Tadi mana Bima Sakti saya tidak tahu tuh. Nah, dia galaksi. Di atasnya lagi menurut ahli fisika ada triliunan lagi benda-benda yang jauh lebih besar dari planet-planet ini. Bintang-bintang ya. Itu banyak triliunan yang lebih besar. Semuanya di bawah langit. Apakah langit membutuhkan yang di bawahnya? Alhamdulillah. Berarti kaedah tadi kaedah batil, bahwa segala sesuatu di atas sesuatu mesti membutuhkan sesuatu. Batil tak? Makanya kalau dipakai rumus ini lahirlah natijah yang batil. Jelas? Yang kedua, kaedah ini berdasarkan analogi-analogi, kias-kias. Padahal Allah tidak bisa dikiaskan. Kan gitu kan? Antum mengatakan itu dari mana? Kumpulan dari segala sesuatu di atas sesuatu membutuhkan yang di bawah. Ya betul kan? Antum tengok botol di atas meja, butuh. Hand sanitizer di atas meja, butuh meja. Ditarik meja dia jatuh kan? Ini tisu di atas meja, ini stand apa namanya? Standing. Mikrofon aja lah ya. Mikrofon di atas meja, dia butuh meja. Kalau ditarik, dia tidak bisa lagi. Antum menggunakan teori ini ke Allah Ta'ala. Dulu Allah sebelum mencipta arsy, di mana dia? Ini bukan urusan antum. Kita tidak disuruh nanya itu antum. Siapa yang nyuruh nanya seperti itu? Siapa yang nyuruh nanya itu? Saya nak nanya ke antum. Iya, siapa yang nyuruh nanya itu? Di mana Allah? Setelah arsy. Dan ini juga sebenarnya jadi bukti sebelum ada arsy pun Allah ada, berarti tidak butuh pada. Jelas? Nah, kalau keadaan itu tadi, kalau dia di atas arsy, taib, tidak boleh sebab dia butuh arsy. Taib, ketika tidak ada arsy dia di mana? Ada nggak sebelum ada arsy? Ada, berarti dia butuh arsy? Enggak, tanpa arsy pun dia ada. Jelas? Berarti kalaupun dia ada semayam di atas arsy, tidak mesti dia butuh arsy. Sebab sebelum arsy dia ciptakan, dia sudah ada. Jelas? Jelas? Jangan dijadikan untuk mengingkari arsy. Justru ini memperkokoh bahwa Allah tidak butuh pada arsy, tidak butuh pada tempat. Makanya kalimat mesti menempati ini rumusnya makhluk, bukan rumus al-khaliq. Maka salah rumus, salah natijahnya. Apalagi kalau antum ngitung gaji orang nanti, kalau salah rumusnya banyak uang negara yang hilang nanti, antum kena ganti. Ya, misalnya rumus kan banyak rumusnya itu dibagi keuangan Ustaz ya. Tanya si siapa Ustaz apa nih? Kalau salah rumus nanti kan salah hasilnya. Tidak bisa. Kalau salah rumus salah hasilnya. Kalau salah hasil salah bayar nanti. Salah bayar kena temuan. Makanya rumus analogi tak berlaku pada ilahi rabbi. Jelas? Disinilah kekeliruan kita.
Sebab setiap ayat lalu dimasukkan ke dalam acuan akal yang sudah sempit-sempit, banyak bahan-bahan di dalamnya. Akhirnya ayat tertolak, tidak bisa masuk. Apa sebab? Ayat jangkauannya luas, ini acuannya kecil. Akhirnya apa? Lahirlah pernyataan bahwasanya sifat-sifat Allah yang ternalar oleh logika manusia hanya 20 sifat. Saya katakan berarti akal antum kalah dengan akal as-salaf. As-salaf itu muat seluruh sifat dalam akalnya. Mana yang lebih hebat? Yang muat 20 atau yang muat lebih dari itu? Hah? Kalau saya belajarnya Ustaz, dari 10 yang Ustaz sebutkan hanya 2 poin yang bisa saya nalar tadi. Lalu ngomong Ustaz Rahman, saya bisa ke 20-nya Ustaz. Mana yang lebih hebat? Yang bisa 2 atau yang bisa 20? Yang bisa 20. Jelas? Yang bisa menalar lebih banyak, lebih hebat daripada yang tidak bisa menalar. Jangan dibalik pula. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Jadi ma'asyiral kiram dirahmati Allah, akal itu dengan wahyu dia luas jangkauannya. Akal yang tidak berdasarkan wahyu sempit. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Ustadz Dasman Yahya Ma'ali Hafizahullah menegaskan pentingnya beriman pada Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala, di mana mengingkari satu huruf saja sudah berarti kufur terhadap keseluruhan Al-Quran. Ia juga menjelaskan bahwa akal manusia harus tunduk pada wahyu, bukan sebaliknya. Menurutnya, banyak yang salah karena terlalu mengandalkan akal dalam memahami ayat-ayat Al-Quran sehingga banyak ayat tidak bisa diterima dengan baik. Ia juga menekankan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluknya seperti arsi, dan bahwa kesalahan memahami ini sering muncul dari logika manusia yang terbatas. Akal tanpa bimbingan wahyu dianggap sempit, tidak bisa menjangkau kebenaran yang luas dari Al-Quran. Demikian video yang dapat kita bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.